Ya, Gemar Ketima Tova Yom Kippur 5785. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, di hari ini hari yang sangat berbahagia ya, karena kita merayakan perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, perayaan yang ke-6 yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Bapak Ibu, saya mau bilang perayaan ini salah satu perayaan yang sangat penting ya. Jadi kalau ada kesempatan kita hadir di tempat ini, itu berarti Roh Kudus ada menguasai kita semua ya. Kalau ada dengan pekerjaan, Bapak Yahweh juga menyertai. Tapi kalau yang acu dan teracu, kemarin Yom Teruah, ya, dia punya arti Bapak Yahweh sementara melihat dan memandang, ya. Jadi Bapak Yahweh sementara melihat perbuatan kita. Kalau kita acu tak acu dengan Bapak Yahweh, suatu saat ketika Bapak Yahweh acu dan tak acu dengan kita, jangan kita salahkan Tuhan, ya. Jadi bersyukurlah kita ada di sini karena kita rindu Bapak Yahweh mau berbicara bagi kita. Ya, di malam hari ini Bapak Ibu, materi yang saya pilih untuk kita punya perayaan Yom Kippur 10 Tisri 5785 adalah menyakiti diri untuk dilayakan. Ya Bapak Ibu, mulai hari ini dari jam 6 tadi kita sudah mulai berpuasa 25 jam sampai dengan nanti jam 7 esok ya. Jadi bukan jam 6 esok, jam 7 esok hari Sabtu baru kita tutup puasa ya. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti kuat ya untuk berpuasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu, jangan kita pikir ini belum waktu lah, belum waktu, sedikit lihat jam, sedikit lihat jam. Bapak Ibu nanti cepat lapar, ya. Tapi kalau kita cuek saja, nikmati saja, maka tanpa 25 jam juga kita bisa lalui, ya. Tahun kemarin bahkan sampai jam 9 ya, baru kita mulai mencicipi air, ya, dan kita makan tahun kemarin. Tahun ini saya yakin bahwa kita bisa menghadapi 25 jam itu kecil dan singkat ya. Jangan pikir dia terlalu panjang, pikirnya singkat supaya kita mampu bertahan. Lebih daripada Bapak Ibu, dari itu Bapak Ibu menyakiti diri untuk dilayakan. Ya, berpuasa itu kita menyakiti, kita punya daging. Kita sudah biasa makan ya, dari pagi snack, terus siang kita makan siang, kalau sore ada snack kita snack lagi ya. Nanti malam kita ya makan malam. Ya, kita menyakiti kita punya diri dulu untuk demi kebaikan kita. Tapi yang terlebih kita lagi menyakiti kita punya jiwa untuk sementara menyakiti. Kenapa? Karena ini kita mau membangun roh kita, ya, yang suka marah-marah, ya, yang bisa menguasai diri, Bapak Ibu. Ya, kita masuk kepada pembahasan kita, Bapak Ibu. Yom Kippur, ya. Yang tadi sudah saya katakan salah satu perayaan dari 7 perayaan yang paling penting. Makanya saya bilang dari 7 perayaan Yom Kippur adalah perayaan yang paling penting. Makanya kenapa tadi saya katakan kalau ada kesempatan kita berkumpul untuk merayakannya ya. Kalau kita main-main nanti Bapak Yahweh punya mata terus melihat kita. Nah, inilah satu perayaan Bapak Ibu yang dia bisa menembus Sabat. Kenapa dia bisa menembus Sabat Bapak Ibu? Di Yahudi sana ketika Sabat itu orang itu tidak boleh berpuasa, jadi dia bisa makan. Dia bisa makan. Tapi di Yom Kippur ya, yang jatuh di Sabat itu dilarang untuk makan, alias kita puasa selama 25 jam. Jadi itu yang dikatakan perayaan yang bisa menembus Sabat. Hanya di perayaan Yom Kippur, tidak ada di perayaan lain. Ya, kalau Sabat bisa makan, tapi kalau di Yom Kippur, walaupun dia jatuh di Sabat, tidak boleh makan, kita harus berpuasa.
Nah, Yom Kippur juga disebut hari raya Grafirat, ya, di mana selaku anak-anak Bapa Yahweh seluruh dosanya dihapus dan kita menjadi orang yang dilayakkan oleh Bapa Yahweh. Itulah kenapa Yom Kippur itu sangat penting, ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan pertama, gemar ketimah tova. Di perayaan Yom Kippur biasanya itu saling sesama orang Yahudi. Nah, kalau kita di sini kita bisa berbalas kata itu, gemar ketimah tova. Pertanyaannya, apa sih gemar ketimah tova itu? Ya, kalau kita kan tahu Yom Kippur itu hari raya pendamaian atau hari raya pengampunan dosa. Nah, gemar ketimah tova itu apa? Ya, nah, gemar ketimah tova, gemar artinya finish atau selesai. Ya, sekali lagi, gemar itu artinya finish atau selesai. Katimah itu meterai atau stempel. Nah, lalu kemudian tova, tova itu baik. Ya, nah, arti dari gemar ketimah tova yaitu kita sudah selesai dimeteraikan dengan meterai terbaik. Meterai terbaik itu adalah darah Tuhan kita Yesus HaMashiach. Ya, karena darah Tuhan Yesus HaMashiach, maka kita dilayakkan dan dosa-dosa kita dihapus alias selesai. Amen. Itu artinya gemar ketimah tova. Ya. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang menetapkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu artinya, ya. Jadi memang semua perayaan, 7 perayaan diperintahkan oleh Bapa Yahweh semua berkaitan dengan Yeshua. Nah, di perayaan ini itulah Tuhan Yeshua mempertaruhkan jiwanya, nyawanya, ya, untuk menebus kita punya dosa. Makanya kita bisa diampuni, Bapak Ibu. Nah, di dalam perayaan Yom Kippur, ya, di dalam perayaan Yom Kippur ini, itu saya gambarkan ini tabernakelnya begini. Ini bait suci atau kemah suci, ya. Jadi ada pelataran, kemudian masuk di ruang kudus, baru kemudian di ruang Maha Kudus. Jadi ada 3 pembagian. Di pelataran, ruang kudus atau ruang suci, kemudian ruang Maha Suci atau ruang Maha Kudus. Nah, di sini imam besar ketika masuk di ruang Maha Suci, ya, di ruang Maha Suci, ruang yang ketiga ini, dia akan membawakan 2 domba. Ya, imam besar itu, dia akan membawakan 2 domba. Nah, 1 domba akan disembelih. 1 domba dari 2 domba itu, satunya akan disembelih. Kemudian darahnya dipercik di atas tabut perjanjian sebagai bentuk pengampunan dosa. Nah, kemudian selanjutnya imam besar itu membakar ukupan. Ini yang dia sementara bakar ini, darah domba di sebelah sana. Jadi dia memercik di atas tabut perjanjian sebagai bentuk untuk pengampunan dosa umat Yahudi atau bangsa Israel. Nah, sementara domba yang satunya diikat, ya, dia diikat. Nah, dia diikat dengan ini namanya tali kirmisi. Yang selama ini baca di kitab suci, ya, kirmisi ini tali kirmisi, warnanya merah. Ya, nah, itu namanya tali kirmisi. Kemudian domba itu oleh imam besar dia dikutuki, ya, yang 1 domba yang tadi masih hidup. Dia dikutuki, dia dihina, dia dinistakan oleh imam besar. Lalu kemudian domba itu disebut Asasel atau penebus dosa atau penebus salah. Nah, domba itu kemudian diikat dengan tali kirmisi, lalu dibawa oleh imam-imam besar
dibawa ke padang gurun. Sampai di padang gurun, domba ini kemudian dilepaskan. Jadi dibiarkan begitu di tengah padang gurun, tidak ada air, di tengah teriknya matahari. Ya, jadi dibiarkan domba itu dengan tali yang masih terikat. Nah, setelah itu, kalau domba ini kemudian sampai mati, nanti ketika orang menemukan domba itu, tali kirmisi yang tadi sudah berubah menjadi putih. Bapak Ibu. Nah, ini menginspirasikan kita Bapak Ibu, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18, bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Itu maksudnya. Ya, jadi dua domba ini menyimbolkan Tuhan Yesua. Darah Tuhan Yesua dipercik di atas tabut perjanjian. Lalu kemudian domba yang dilepas ini, ya, Tuhan Yesua itu tidak berdosa, tapi kemudian didistakan karena dosa kita. Ya, nah dilepas sampai di padang gurun, dibiarkan di tengah matahari. Ya, ketika Tuhan Yesua disalibkan, itu kan lagi panas-panasnya. Ya, tubuhnya sementara terobek, sementara hancur-hancur tubuhnya. Bayangkan ketika panas matahari kenal, lalu kemudian sambil dia memikul salib, dia disalibkan, itu betapa sakitnya sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nah itu dia menanggung semua dosa-dosa kita. Jadi ketika kita sekarang kita dilayakan, itu berarti seperti tali kirmisi ini Bapak Ibu. Ya, ketika kita sudah ditemukan oleh Bapak Yahweh, maka dosa kita yang tadi merah seperti tali kirmisi akan putih seperti salju. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Dia ini di kisah Yom Kippur itu yang tadi saya katakan mempunyai kisah paralel dengan Yeshua HaMashiach. Nah, imam besar itu masuk ke dalam bait suci untuk menjadi juru syafaat. Jadi dia mendoakan seluruh orang Israel. Memang bait suci belum ada, ya, tapi Yom Kippur tetap mereka laksanakan. Ya, pengampunan itu dari dalam diri, mengaku dosa itu lebih baik. Ya, supaya Bapak Yahweh melihat hati kita. Nah, ini adalah Ronald Eldon White atau biasa dikenal Ron White. Dia adalah seorang arkeolog. Dia yang menemukan tabut perjanjian, Bapak Ibu. Dia yang menemukan tabut perjanjian. Nah, pernah kalau ada video dilihat ketika ada darah di atas tabut perjanjian itu diteliti dibawa ke Israel. Darah itu kan cuma ada satu gen, tidak ada dua gen, tidak ada X dan Y, yang ada cuma Y. Jadi dia cuma punya satu gen, satu gennya kosong. Nah, ketika Ron White sampaikan ini darah siapa, dia sambil nangis, dia bilang darah Tuhan Tuhan yang kalian sembah, Yeshua. Ya, Ron White ini yang temukan tabut perjanjian. Nah, jadi ketika ini yang digambarkan, yang tadi digambarkan. Jadi ketika pada saat Tuhan Yesua itu disalibkan, ya, ketika dia mati, ada gempa bumi. Kan bait suci itu terbelah, tirai bait suci itu terbelah. Lalu kemudian gempa bumi. Nah, gempa bumi ini yang membuat retakan pada bukit batu di Golgota atau dinamakan Bukit Tengkorak. Nah, darah Tuhan Yesua yang karena ditikam di lambung itu, jadi darah bercampur dengan air. Lalu kemudian dia turun, di bawahnya itu tutup pendamaian atau tabut perjanjian, ya, sehingga jatuh di situ. Nah, jadi darah Tuhan Yeshua HaMashiach yang langsung menetes di atas tabut perjanjian, Bapak Ibu. Itu berarti tidak ada yang secara kebetulan, ya. Apakah ketika Tuhan Yesua disalibkan di Bukit Golgota, ya, di Bukit Tengkorak, apakah para Romawi atau para ahli-ahli Taurat saat itu melihat bahwa ada tabut di bawah? Tidak ada yang tahu. Ya, dia baru ditemukan oleh Ron White. Sekian ribu tahun baru ditemukan, dan ternyata ketika ditelusuri dia satu arah sampai ke atas ke Bukit Golgota. Makanya ada darah Tuhan Yesua yang mengalir sampai di bawah karena darahnya bercampur dengan air ketika lambungnya ditusuk. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Ini yang pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kita berbicara mengenai luka-luka di
tubuh Yesua. Jadi ada sekian banyak luka di tubuh Yesua sampai mukanya tidak kelihatan lagi. Dia ditelanjangi. Jadi kalau kita yang lihat yang pakai cadar ini, itu kan gambaran saja supaya jangan kelihatan porno. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesua itu disalibkan telanjang bulat. Sudah telanjang bulat di tengah teriknya panas matahari. Sudah begitu, tubuhnya yang tercabik-cabik. Kita punya tangan tergores pisau saja, atau kaki lecet-lecet, itu kalau jalan bagaimana rasanya, Bapak Ibu? Nah, Tuhan Yesua menanggung semua itu. Tubuhnya tercabik-cabik. Tapi kemudian ada 5 titik yang menjadi pusat perhatian. Kemarin saya sudah singgung ya, di Yom Teruah. Jadi ada luka di tangan kanan, ada luka di tangan kiri, kemudian luka di lambung, luka di kaki kanan, dan luka di kaki kiri. Ya, seperti gambar yang ini. Nah, 5 luka di tubuh Yesua. Apa artinya 5 luka di tubuh Yesua? Yang pertama, kelima luka ini memproklamirkan kemenangan Yesua Mesias yang mati disalib dan bangkit dengan kemuliaannya. Ya, itu dia Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, untuk meneguhkan para muridnya dalam iman dan harapan akan kebangkitan dan memberi mereka keberanian untuk menderita demi namanya. Kita murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, kalau kita dibenci oleh karena nama Bapa Yahweh, itu memang sudah tertulis di dalam firman. Ya, jadi kita punya harga yang harus dibayar. Harga yang dibenci, tapi dibenci oleh manusia, bukan dibenci oleh Tuhan. Kita nanti yang dimuliakan oleh Tuhan, baru orang akan melihat, oh ya benar, yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, agar tetap menghadirkan luka-luka itu kepada Bapa di Samayim untuk memohon demi keselamatan. Ya, oleh karena Tuhan Yesua meninggal atau mati dengan luka-luka, maka dia membuat pendamaian antara kita dengan Bapa Yahweh. Kalau Tuhan Yesua tidak turun ke bumi, mati dan bangkit, kita tidak akan pernah damai dengan Bapa Yahweh, dan keselamatan jauh daripada kita. Justru karena Tuhan Yesua mengorbankan dirinya, ya, mengorbankan darahnya tanpa dosa untuk menanggung dosa kita, maka kita didamaikan dengan Bapa Yahweh, ya, sehingga kita dilayakkan untuk diselamatkan. Nah, yang keempat Bapak Ibu, untuk mengesankan mereka yang telah Dia tebus melalui kematiannya, bahwa betapa dengan penuh kasih Dia datang menolong mereka dengan menempatkan luka-lukanya di hadapan mereka. Wujud kecintaan Tuhan Yesus kepada kita umat manusia. Yang pertama, Dia datang ketika Dia menunjukkan luka-lukanya itu kepada murid, ya. Salah satunya Thomas. Thomas tidak percaya, kemudian disuruh memegang lambungnya. Ya, betapa Dia sangat mengasihi. Apakah Bapak Ibu bisa mengasihi ketika sudah dikhianati, ketika sudah dibenci oleh orang? Masih bisakah kita mengasihi orang itu? Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, ketika Dia ditangkap, kocar-kacir itu Dia punya murid-murid. Benar? Tidak ada satupun yang nampak batang hidungnya. Bahkan Petrus pun, yang ketika dia 3 kali menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, mengasihi. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan Dia digiring, Petrus itu menyangka 3 kali. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan bunyi nafiri atau shofar. Jadi bukan bunyi ayam berkokok, ya, itu terjemahannya salah. Yang berbunyi itu shofar Bapak Ibu, atau nafiri. Tut 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 tut. Jadi bunyinya seperti ayam berkokok. Nah, terjemahan yang salah mengatakan bahwa ketika ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Padahal bukan. Itu pergantian waktu. Jadi ketika shofar dibunyikan, itu masa pergantian waktu penjagaan. Ya, ini supaya kita luruskan. Ya, karena ada terjemahan-terjemahan yang agak keliru di dalam kitab suci. Harus kita kembali ke pola Ibrani, baru bisa kita tahu yang sebenarnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang kelima, pada hari penghakiman terakhir, tampak bagi semua bahwa betapa adil penghukuman itu sesungguhnya bagi yang menolak dengan penghinaan suatu penebusan yang agung. Awalnya kita menolak Tuhan, ya. Kita menolak
Tuhan, mulai dari zaman bangsa Israel dulu, mereka juga menolak Yesua. Sampai disalibkan itu berarti mereka menolak Yesua. Bahkan ketika saat itu Yesua dipukul, dicaci maki, dihina, diludah, di antara mereka ada orang-orang yang Yesus sembuhkan. Ada yang penyakit kusta disembuhkan, ada yang buta dijelikan, ada yang lumpuh bisa berjalan. Tapi mereka itu termasuk di dalam orang-orang yang mencibir Tuhan Yesus saat itu, termasuk di dalam orang-orang yang meludahi Yesus saat itu. Padahal Yesus menyembuhkan mereka. Tapi apakah Yesus membenci mereka? Tidak, Bapak Ibu. Belajarlah dari Yesus. Tidak membenci sampai tarikan nafas terakhir. Tidak sekalipun dia membenci, Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita, Bapak Ibu. Karena kita telah diselamatkan oleh darah Yesua HaMashiach. Kita telah dilayakkan untuk nantinya kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesua. Ketika Tuhan Yesua datang menjemput kita di awan-awan, kita makan perjamuan dengan Tuhan Yesua. Dan ketika Tuhan Yesua turun ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya memerintah bersama-sama dengan kita, karena kita sudah dilayakkan sebagai ahli waris kerajaan Samayim. Kita adalah anak-anak raja, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita harus mengatakan kita disucikan oleh darah Tuhan Yesua. Sebagaimana kita telah dikuduskan, maka selayaknya Bapak Ibu, kita juga memandang orang-orang sekeliling kita bahwa mereka juga telah dikuduskan dengan darah Tuhan Yesua HaMashiach. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tidak pada tempatnya ketika sampai saat ini hati kita masih dipenuhi dengan rasa dengki, hati kita masih dipenuhi dengan rasa iri, hati kita masih dipenuhi dengan rasa benci, hati kita masih dipenuhi dengan rasa cemburu, hati kita masih dipenuhi dengan rasa dendam. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ketika kita masih iri, dengki, cemburu, dendam, masih pahit hati, kita layak masuk Samayim atau tidak? Yang kedua, ketika hati kita masih dengan kedagingan kita, ketika rapture, posisi kita di mana Bapak Ibu? Ya, ini hari kita untuk membebaskan kita dari dosa. Pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pada Yom Kippur, saya mau katakan juga salah satu yang tidak dilakukan di perempuan-perempuan Israel atau Yahudi, mereka tidak memakai alat-alat perlengkapan kecantikan Bapak Ibu. Ya, jadi mereka tidak bersolek. Itu tanda bahwa mereka lagi merenungi mereka punya dosa Bapak Ibu. Nah, itu juga menandakan bahwa kenapa mereka tidak pakai anting-anting, tidak pakai gelang, tidak pakai perhiasan-perhiasan. Itu menandakan bahwa harta duniawi tidak ada arti apa-apa Bapak Ibu. Yang paling berharga adalah harta kita ketika kita hidup di dalam Bapa Yahweh, Yesua HaMashiach, dan Roh HaKodes. Itu harta terbesar kita. Makanya di Yahudi ketika Yom Kippur, mereka tidak memakai, mereka punya segala perhiasan. Ya, karena mereka ingin datang kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan seluruh kerendahan hati mereka. Mereka taruh semua harta benda mereka. Tidak ada arti apa-apa selain daripada keselamatan yang harus mereka capai, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di saat ini saya juga mau bilang, saya mohon maaf ya untuk Pak Saudara semua. Kalau memang sepanjang 1 tahun perjalanan ada salah-salah kata, ya, ada salah tindakan dari saya maupun istri dan keluarga yang membuat Bapak Ibu tidak senang dengan kami. Malam hari ini kami mohon maaf dan saya mengundang semuanya berdiri. Ya, saya mengundang semua berdiri, kiri kanan, muka belakang, sampaikan Gemar Khatimah Taufa. Ya, silakan semuanya. Gemar Khatimah Taufa, sampaikan permohonan maaf satu dengan yang lain. Saling berpelukan, saling minta maaf. Kalau memang ada yang salah-salah kata, silakan saling mengampuni, karena ini waktunya kita saling memaafkan. Sekarang semuanya telah selesai, ya. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi pahit hati,
Tidak ada lagi. Hati kita sudah bersih. Ya. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan kita Yesus Hamasiah. Kita sudah disucikan, dikuduskan. Seperti kermisi, dosa kita sudah putih seperti salju. Sudah dibersihkan Bapak Ibu. Nah, pikiran kita benar-benar sudah bersih. Lupakan masa lalu yang tidak baik. Lupakan masa-masa yang suram. Lupakan masa-masa pernah mungkin kita bertengkar. Pernah mungkin kita kasih keluar kata yang tidak menyenangkan orang lain. Kita lupakan itu semua. Ke depan kita pasti lebih baik. Supaya kita dilayakkan masuk dalam Samayim. Di dalam doa Bapa kami disebutkan, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi doa Bapa kami ini, Yesus mengajarkan kita agar timbal balik saling mengampuni satu dengan yang lain. Bukan kita egois bahwa orang mengampuni kita atau kita mengampuni orang, tapi ada timbal balik saling mengampuni. Nah, kenapa tidak saling memaafkan? Bahasa Tuhan Yesusnya harusnya, dan maafkanlah kami seperti kami memaafkan orang lain. Tuhan Yesus tidak ajarkan seperti itu. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Bapak Ibu, memaafkan itu levelnya level manusia. Kenapa? Ketika kita memaafkan di mulut, hati kita belum tentu memaafkan. Mungkin masih ada rasa jengkel. Tapi kalau mengampuni, itu levelnya Tuhan. Ya, dan Tuhan ingin kita di levelnya Tuhan, tidak ingin di levelnya bawah. Tuhan ingin kita levelnya sama dengan level Tuhan, bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, ya, yang sudah berbuat tidak baik kepada kita. Mengampuni itu kata yang sakral, ya, sakral dalam arti gampang disebut, susah dilakukan, ya. Kalau memaafkan itu gampang, ya. Makanya dikatakan memaafkan itu levelnya manusia. Tapi mengampuni levelnya Tuhan. Kita sudah bisa saling mengampuni. Tadi kita saling mengampuni. Level kita sudah naik jadi levelnya Tuhan. Ya, Yesus katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di Samayim adalah sempurna. Kita sudah menjadi orang-orang yang sempurna ketika kita sudah bisa saling mengampuni. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu tidaklah ada hal yang paling penting dan yang paling mengembirakan ketika Tuhan berkata, aku menghapus segala dosa dan kesalahan. Di tiang kayu salib Bapak Ibu, Yesus tidak mencaci maki orang-orang di bawahnya. Tidak mencaci maki prajurit-prajurit. Tidak mencaci maki ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Yang dia katakan pertama apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada kita umat manusia. Ya, sehingga walaupun disiksa, dicaci maki, dihina, dinista, dia tetap mohon daripada Bapa Yahweh, ampuni kita semua. Ya, mungkin karena kesalahan kita sengaja maupun tidak sengaja, tapi Tuhan katakan, Bapa, ampunilah mereka. Ya. Nah, ketika kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain, itu berarti kita sementara menyenangkan hatinya Bapa Yahweh. Gemar ketima tofa, semua sudah selesai dimeteraikan dengan baik, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Kita mengalami pemulihan yang disempurnakan oleh karena kasih karunia daripada Bapa Yahweh kepada kita. Nah, jika saudara semua bisa melakukan semuanya dan hidup dalam kekudusan, sudah dimurnikan dengan darah Tuhan Yesus Hamasiah, saya doakan kiranya sukses besar didapatkan oleh saudara di tahun-tahun yang mendatang. Hidup saudara dipenuhi dengan berkat-berkat besar, diberikan kesehatan yang sempurna sampai menunggu kedatangan Tuhan kita Yesus Hamasiah. Selamat merayakan Hari Raya Yom Kippur 10 Trisi 5785. Mohon maaf sedalam-dalamnya apabila selama ini ada salah kata, salah perbuatan yang kita sesama sampaikan. Kita sudah saling minta maaf dan dinyatakan oleh Bapak Yahweh selesai. Amin. Ya, itu berarti hidup dan kehidupan kita sudah siap untuk kita terangkat rapture, menyentuh kita punya mempelai. Demikian firman Bapak Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Ya, sebelum kita selesai, Bapak Ibu, kita akan doa proaktif. Bapak Ibu sudah tulis, Bapak Ibu punya kesalahan?
silakan pegang masing-masing. Saya persilakan nanti Bapak Ibu maju ke depan untuk menyerahkan Bapak Ibu punya dosa-dosa, ya. Lalu nanti kita berdoa profetik untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Kita taruh di dalam tas plastik dulu Bapak Ibu, karena di sini kita tidak bisa bakar, ya. Tahun kemarin kita bakar, nanti pulang baru saya bakar. Oke Bapak Ibu, silakan maju dan taruh. Kita punya ramas itu dosa. Rabe, kalau bisa rabe dengan kebencian bahwa ini dosa-dosa saya. Nah, oke, kita berdoa. Bapak yang Maha Pengasih dan Penyayang, semua dosa-dosa kejijikan ada di dalam kertas ini, dan secara hukum spiritual kami akan memusnahkannya di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, dan di dalam Roh Kudus. Saya menghancurkannya. Amin.